Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman, para peserta kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwasanya sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwatal iman, pada sore hari ini insya-Allah kita akan membahas tentang Syiah. Ya. Syiah itu secara bahasa ya, atau secara etimologinya, Syiah itu bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bisa bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Bisa kita lihat di kitab di Tahzibul Lughah karya Azhari dan Tajul Arus karya Az-Zabidi. Dan secara terminologi syariat, Syiah itu bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dari seluruh sahabat dan lebih berhak untuk menjadi khalifah kaum muslimin, begitu pula sepeninggal beliau. Ya, bisa kita lihat di dalam kitab Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal karya Ibnu Hazm. Ikhwatal iman, Syiah itu mulai muncul setelah pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, ya, masa-masa awal kekhalifahan Uthman, yaitu pada masa tahun-tahun awal jabatannya, umat Islam bersatu, tidak ada perselisihan. Tapi kemudian pada akhir kekhalifahan Uthman, terjadilah berbagai peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perpecahan. Mulai muncul kelompok pembuat fitnah dan kezaliman. Mereka membunuh Sayyidina Uthman bin Affan, sehingga setelah itu umat Islam pun berpecah belah. Nah, pada masa kekhalifahan Ali juga muncul golongan Syiah. Akan tetapi mereka menyembunyikan pemahaman mereka. Mereka tidak menampakkannya kepada Ali dan para pengikutnya. Saat itu mereka terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Ketika mengetahui sekte ini, Ali bin Abi Thalib membakar mereka dan membuat parit-parit di depan pintu Masjid Bani Kandah untuk membakar mereka. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Ibnu Abbas, ia mengatakan suatu ketika Ali memerangi dan membakar orang-orang zindik, yaitu Syiah yang menuhankan Ali. Andaikan aku yang melakukannya, aku tidak akan membakar mereka, karena Nabi pernah melarang penyiksaan sebagaimana siksaan Allah. Akan tetapi aku pasti akan memenggal batang leher mereka, karena Nabi bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Itu golongan yang pertama, golongan yang menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhannya. Kemudian yang kedua, ada golongan Sabbah. Ya, golongan Sabbah ini adalah golongan pencela. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mendengar tentang Abu Sauda.
atau yang lebih dikenal dengan Abdullah bin Saba, bahwa ia pernah mencela Abu Bakar dan Umar. Maka Ali bin Abi Thalib mencari orang ini. Ada yang mengatakan bahwa Ali mencarinya untuk membunuhnya, akan tetapi dia melarikan diri. Nah, kemudian yang ketiga, ada golongan mufaddilah. Kalau tadi golongan sabah, yaitu golongan pencela, yang suka mencela. Kemudian yang ketiga ada golongan mufaddilah namanya, yaitu mereka yang mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar. Padahal telah diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar thumma Umar. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Riwayat semacam ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Hanafiyah, bahwa ia bertanya kepada ayahnya, siapakah manusia terbaik setelah Rasulullah? Ia menjawab Abu Bakar. Kemudian siapa? Dijawabnya Umar. Ikhwatal iman, dalam sejarah Syiah, mereka terpecah menjadi 5 sekte yang utama. Yaitu yang pertama Kaisaniyah, kemudian Imamiyah atau Rafidah, kemudian Zaidiyah, ada Gulat, dan Ismailiyah. Nah, dari kelima sekte ini lahir sekian banyak cabang-cabang sekte lainnya. Dari 5 sekte tersebut, yang paling penting untuk diangkat adalah sekte Imamiyah atau Rafidah, yang sejak dahulu hingga saat ini senantiasa berjuang keras untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Dengan berbagai cara, kelompok ini terus berusaha menyebarkan berbagai macam kesesatannya. Terlebih setelah berdirinya negara Syiah, Iran, yang menggulingkan rezim Shah Reza Pahlavi. Rafidah menurut bahasa Arab bermakna meninggalkan. Sedangkan dalam terminologi syariat bermakna mereka yang menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, berlepas diri dari keduanya, mencela lagi menghina para sahabat Nabi. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal pernah berkata, aku telah bertanya kepada ayahku, siapa Rafidah itu? Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Sebutan Rafidah ini erat kaitannya dengan Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib dan para pengikutnya ketika memberontak kepada Hisham bin Abdul Malik bin Marwan di tahun 121 Hijriah. Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, tatkala Zaid bin Ali muncul di Kufah, di tengah-tengah para pengikut yang membaiatnya, ia mendengar dari sebagian mereka celaan terhadap Abu Bakar dan Umar. Ia pun mengingkarinya hingga akhirnya mereka, para pengikutnya, meninggalkannya. Maka beliau pun mengatakan kepada mereka, rafattumuni, kalian tinggalkan aku. Maka dikatakanlah bahwa penamaan mereka dengan Rafidah dikarenakan perkataan Zaid kepada mereka, rafattumuni, apakah kalian meninggalkan aku? Dan ini bisa kita lihat di dalam kitab Maqalatul Islamiyyin karya Abul Hasan Al-Asy'ari. Demikian pula yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawanya. Ikhwatal iman, pencetus paham Syiah ini adalah seorang Yahudi dari negeri Yaman yang bernama Abdullah ibn Saba Al-Himyari, yang menampakkan keislamannya di masa kekhalifahan Uthman bin Affan. Abdullah bin Saba mengenalkan ajarannya secara terang-terangan. Ia kemudian menggalang massa, mengumumkan bahwa kepemimpinan sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya jatuh ke tangan Ali bin Abi Thalib, karena petunjuk Nabi SAW, menurut persangkaan mereka. Jadi
Abdullah bin Saba ini memiliki mengenalkan ajarannya, ya. Dia kumpulkan orang, dia kumpulkan massa, kemudian dia umumkan bahwa sesuai dengan petunjuk Nabi, ya, itu persangkaannya mereka sudah dengan petunjuk Nabi bahwa semestinya sesudah Nabi Muhammad kepemimpinan itu jatuh kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, menurut Abdullah bin Saba, Khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman telah mengambil alih kedudukan tersebut. Maka disebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa, Abdullah bin Saba menampakkan sikap yang ekstrim di dalam memuliakan Ali bin Abi Thalib dengan satu slogan bahwa Ali yang berhak menjadi imam dan ia adalah seorang yang maksum, terjaga dari segala dosa. Nah, ikhwatal iman, keyakinan ini terus berkembang terus-menerus dari waktu ke waktu sampai kepada menuhankan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali yang mengetahui sikap berlebihan ini kemudian memerangi, bahkan membakar mereka yang tidak mau bertaubat. Sebagian dari mereka melarikan diri. Ikhwatal iman, Abdullah bin Saba, sang pendiri agama Syiah ini, sesungguhnya merupakan seorang agen Yahudi yang penuh makar dan juga orangnya buruk. Ya. Dia disusupkan di tengah-tengah umat Islam oleh orang-orang Yahudi untuk merusak tatanan agama dan masyarakat Muslim. Dan awal kemunculannya itu adalah pada akhir masa kepemimpinan Khalifah Uthman bin Affan. Kemudian berlanjut di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan kedok keislamannya, ya, semangat amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian bertopengkan orang yang tanasuk, orang yang giat beribadah, ia kemas berbagai misi jahatnya. Tak hanya akidah sesat yang ia tebarkan di tengah-tengah umat, gerakan provokasi pun dilakukan untuk menggulingkan Khalifah Uthman bin Affan. Akibatnya Khalifah Utsman terbunuh dalam keadaan yang terzalimi. Akibatnya pula silang pendapat di antara para sahabat pun terjadi. Ya. Itu disebutkan di dalam kitab Minhajus Sunnah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Rafidah itu pasti Syiah, sedangkan Syiah belum tentu Rafidah. Karena tidak semua Syiah itu membenci Abu Bakar dan Umar sebagaimana keadaan Syiah Zaidiyah, sekte Syiah yang paling ringan kesalahannya. Jadi itu awal, ya. Kenapa awal-awal munculnya Syiah. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah Syiah itu bagian daripada Islam? Ya. Apakah Syiah itu termasuk daripada bagian agama Islam atau merupakan suatu mazhab dalam Islam? Ya, maka ya seperti yang tadi kita sampaikan, ya, bahwa di dalam Syiah itu ada banyak sekte, ya. Ada banyak sekte. Ada banyak kelompok, ya. Seperti ada Syiah Rafidah, Syiah Zaidiyah, ada Ismailiyah, ya. Ya, dan kalau untuk membahas itu tentu tidak cukup waktunya, ya. Ringkasnya begini. Ya, ringkasnya begini. Apakah Syiah itu kafir itu? Ringkasnya begini. Di antara mereka itu ada yang kafir, yaitu yang menyembah
Ali bin Abi Thalib, dan mereka menyembah Ali. Ada juga di antara mereka yang menyembah Fatimah, Hussein, ya, dan selainnya. Nah, di antara kelompok Syiah itu ada yang berpendapat bahwa Jibril alaihissalam sudah berkhianat. Mereka mengatakan seharusnya kenabian itu diserahkan kepada Ali, bukan pada Muhammad. Ada juga kelompok yang disebut Imamiyah atau dikenal dengan Rafidah Itsna Asyariyah, ya, yaitu ubat Ali, di mana mereka berkata bahwa imam mereka lebih mulia dari para malaikat dan para nabi. Ya. Artinya mereka sudah mengatakan bahwa Ali itu sudah mencapai derajat ketuhanan. Ya. Karena mereka mengatakan imam mereka lebih mulia daripada malaikat dan para nabi. Ya. Jadi ada banyak sekali Syiah itu. Syiah itu memiliki golongan yang sangat banyak. Ada yang kafir dan ada yang tidak kafir. Golongan yang kesesatannya tidak separah lainnya, yaitu yang mengatakan bahwa Ali itu lebih utama dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Namun keyakinan seperti ini pun jelas keliru dan telah menyelisihi ijma', kesepakatan para sahabat. Akan tetapi golongan ini tidak bisa dikafirkan. Ya, intinya kesesatan kelompok Syiah itu bertingkat-tingkat. Siapa saja yang ingin mengetahui secara jelas tentang mereka, maka silakan merujuk. Jadi siapa saja yang ingin mengetahui, ya, secara jelas tentang Syiah, maka silakan merujuk kepada kalamnya para ulama. Semisal dalam kitab Al-Khutut Al-Aridah karya Syekh Muhyiddin Al-Khatib, dan Minhajus Sunnah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Buku lainnya seperti Syiah was Sunnah karya Ihsan, ya, karya Syekh Ihsan Ilai Zahir, dan berbagai kitab lainnya yang sangat banyak yang telah mengulas kesesatan dan kejelekan mereka. Semoga Allah memberikan kita keselamatan. Nah, kemudian golongan yang paling sesat dari mereka di antaranya ada Imamiyah, ya. Adalah Imamiyah Itsna Asyariyah An-Nasiriyah yang disebut dengan Rafidah. Mereka bisa disebut Rafidah, ya, yang artinya menolak karena mereka menolak Zaid bin Ali, ya, ketika Zaid menolak berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, ya. Lantas kemudian Rafidah menyelisihi dan menolak Zaid. Nah, jika di antara orang Syiah ada yang mengklaim dirinya sebagai Muslim, maka mereka adalah Muslim. Namun perlu dibuktikan klaim mereka. Siapa saja yang beribadah kepada Allah semata, tidak berbuat syirik, membenarkan Rasulullah SAW, dan beriman pada wahyu yang diturunkan pada beliau, ia adalah Muslim. Tapi jika ia mengklaim dirinya Muslim, namun ia menyembah Hussein, menyembah Fatimah, menyembah Badawi, menyembah Aidarus dan selainnya, maka jelas ia bukan Muslim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Begitu pula jika di antara mereka ada yang mencela Islam atau meninggalkan salat, walau ia mengatakan bahwa ia Muslim, hakikatnya ia bukan Muslim. Atau di antara mereka ada yang mengolok-olok Islam, mengolok-olok ajaran zakat, salat, puasa, atau mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dan mendustakan beliau, atau mengatakan bahwa beliau itu bodoh, atau menyatakan bahwa risalah Muhammad belumlah sempurna, atau beliau tidak menyampaikan ajaran Islam dengan jelas, ya maka itu semuanya menunjukkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya yang ingin kita sampaikan bahwa Syiah itu memiliki banyak sekte. Ada yang kafir dan ada yang tidak kafir, ya, sesuai dengan inti daripada ajaran Syiah itu, ya. Jadi intinya di sini adalah bahwa mereka Syiah itu mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib. Nah,
Syiah yang saat ini banyak, ya, yang sampai hari ini masih berada di tengah-tengah kita seperti di Iran, yaitu Syiah Imamiyah, Syiah Rafidah, ya. Mereka mencela para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, bahkan mereka melaknat mereka, dan bahkan ada yang mengatakan, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Siti Aisyah itu di neraka tempatnya, ya, padahal kita tahu bahwa Aisyah itu adalah ummahatul mukminin, ya, yang merupakan istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang saat ini sekarang berkembang, yang hari ini berkembang, dan dari Syiah Rafidah ini memiliki banyak sekte-sekte lagi, ya. Nah, seperti yang kita lihat di Syria misalnya, mereka itu adalah sekte Nusairiyah, ya, sekte Nusairiyah. Nah, sekte Nusairiyah ini juga bagian daripada Rafidah, yang mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan. Kemudian di Yaman, ya, ada Syiah Huthiyin yang sekarang memberontak pemerintah di Yaman, ya. Nah, tentunya ini semua yang mestinya kita waspadai. Dan perlu juga kami informasikan bahwa sampai hari ini ada banyak sekali pemuda-pemuda kita Indonesia yang dikirim, ya, ke Iran untuk belajar tentang Syiah, dan mereka diberikan beasiswa, ya, untuk itu. Sehingga kemudian ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka menyebarkan ajaran Syiah tersebut. Nah, inilah yang mestinya kita sama-sama waspada, dan kita tidak, ya, karena orang Syiah ini punya rukun Islam, yaitu taqiyah di antaranya. Taqiyah itu mereka boleh menyembunyikan keimanan mereka, ya, di saat mereka sedang dalam keadaan minoritas. Mereka boleh berdusta untuk menyembunyikan keyakinannya. Nah, ini yang terjadi sekarang di Indonesia, ya. Dan hari ini kita lihat banyak para tokoh-tokoh Syiah itu, ya, para tokoh Syiah Rafidah, ya, di Indonesia yang bercokol di pemerintahan, ya, yang bercokol di Dewan Perwakilan Rakyat, ya, bahkan ada dai-dai mereka yang muncul di televisi yang memiliki pemahaman Syiah. Bahkan mereka memiliki organisasi yang cukup, ya, terkenal, ya. Mereka seperti Ahlul Bait Indonesia, ABI, ya. Kemudian ada IJABI, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Nah, itu semuanya merupakan organisasi yang dimiliki oleh Syiah Rafidah di Indonesia. Dan di antara mereka juga ada yang mendirikan penerbit, ya, percetakan untuk menyebarluaskan ajaran mereka, ya. Bahkan tidak, ya, lebih dari itu, mereka membuat mereka membuat semacam radio atau siaran televisi untuk menyebarluaskan ajaran mereka. Nah, inilah yang kita waspadai, ya, selaku kaum muslimin di Indonesia, ya. Ya, karena, ya, mereka tujuannya adalah untuk menjadikan negara kita menjadi negara Syiah, ya, menjadi negara Syiah sama seperti di Iran, ya. Oleh karenanya, ikhwatal iman rahimakumullah, cukup bagi kita semuanya, ya, di tengah-tengah fitnah akhir zaman ini, untuk kita sama-sama memperkuat kembali
akidah kita, untuk kita sama-sama belajar ya, memperkokoh keimanan kita, memperkuat akidah kita, sehingga kita tidak mudah untuk diperdaya oleh mereka-mereka yang mengajarkan atau menyebarkan kesesatan. Ya, menyebarkan kesesatan itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita daripada golongan-golongan yang menyimpang dari syariat Islam, yang menyimpang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dapat kami sampaikan ya tentang persoalan Syiah Rafidhah. Persoalan Syiah ya, yang diantaranya ada banyak sekte ya, ada yang kafir dan ada yang tidak bisa dikafirkan walaupun mereka semua berada di dalam kesesatan. Dan tetapi yang perlu kita ketahui juga bahwa apapun sektenya ya, apapun sektenya, Syiah ini bersatu melawan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bersatu untuk membumi hanguskan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dunia ini. Ya. Tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menjaga agamanya daripada serangan-serangan pemikiran-pemikiran sesat seperti itu. Ya. Dan yang lebih bahayanya lagi ya, mereka senantiasa akan memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka akan senantiasa memerangi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bahkan mereka menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dengan nasibi. Ya. Ya, artinya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya halal darahnya bagi mereka. Mereka menganggap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kafir. Nah, itulah bahaya-bahaya ya yang perlu kita waspadai daripada ajaran Syiah ini ya, utamanya Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, An-Nasiriyah, atau yang kita sebut dengan Rafidhah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi melindungi kita daripada pemahaman-pemahaman yang sesat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.